Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lutfi di podcast Politeknik Negeri Cilacap. Dan hari ini saya tidak sendirian nih, karena di studio kita sudah hadir Koordinator Sebagian Akademik Ibu Endang Werdiningsih. Pagi ya Mas Lutfi. Sehat Bu? Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Dan kali ini kami didampingi oleh pengelola KIP Kuliah, yaitu Bapak Dwiana Supriyanto. Apa kabar nih Pak Dwiana? Alhamdulillah baik Pak Lutfi. Tetap sehat dan semangat nih. Yeay. Oke, dan hari ini teman-teman tentu banyak pertanyaan di benak kita untuk kita yang ingin kuliah menggunakan KIP kuliah. Kira-kira seperti apa nih prosedur, mekanisme dan sebagainya? Kita akan tanyakan langsung kepada Koordinator Sebagian Akademik Ibu Endang. Bu Endang, bisa diceritakan Bu sebetulnya KIP kuliah ini seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana mekanismenya? Baik, terima kasih Pak Lutfi dan selamat siang teman-teman. Nah, mungkin ada yang membutuhkan informasi tentang KIP kuliah. Karena KIP kuliah menjadi hal yang diburu ini Pak Lutfi. Jadi banyak teman-teman yang memang bertanya ke kami di akademik bagaimana cara mendapatkan KIP kuliah. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detail oleh yang menangani langsung sehari-hari yang berhubungan dengan KIP kuliah. Nah, sebetulnya KIP kuliah itu di Politeknik Cilacap itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun kemarin kita itu dapat kuota 171 orang yang mendapatkan KIP kuliah. Nah, setiap tahunnya kemungkinan akan bertambah Pak Lutfi, karena semakin banyak kuota kita, maka semakin banyak pula yang berhak mendapatkan KIP kuliah. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022 ini berapanya belum ada ketentuan dari pusat. Sehingga nanti kita nunggu. Nah, nanti sambil menunggu, nanti teman-teman bisa mendaftar lewat websitenya KIP kuliah. Nah, nanti seperti apa prosesnya akan dijelaskan oleh Pak Dwiana. Nah, KIP kuliah ini ditujukan untuk yang pertama pemegang kartu KIP. Jadi kalau yang mempunyai kartu KIP, ini jangan ragu dan jangan bimbang ragu. Baik gitu. Bahasanya sini begitu. Mendaftar ke websitenya KIP kuliah. Terus bagi mahasiswa yang mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu secara finansial. Nah, seperti apa prosesnya? Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Dwiana. KIP kuliah ini nanti di samping yang bersangkutan mendapatkan uang untuk UKT, jadi UKT-nya gratis, nggak bayar. Nanti langsung ke rekeningnya Politeknik Cilacap. Jadi nanti kita data berapa UKT-nya dan sebagainya. Terus di samping UKT juga dapat biaya bulanan untuk uang untuk belajar lah, untuk penunjang belajar, untuk beli buku dan sebagainya, sejumlah 750.000 per bulan. Oh, 800. Ada perubahan. Oke. Inflasi mungkin ini kan, inflasi naik jadi KIP kuliah juga naik ya, alhamdulillah naik jadi Rp800.000. Nah, nanti prosesnya seperti apa pertanggungjawabannya? Tentunya semuanya harus dipertanggungjawabkan Pak Lutfi. Jadinya pertanggungjawaban seperti apa nanti juga akan dijelaskan secara detail oleh Pak Dwiana. Jadi dua komponen itu, yang skema dua skema itu. Skemanya itu ada yang dapat UKT dan biaya hidup. Nanti mungkin skemanya yang lain ada yang hanya untuk UKT. Tapi kita sampai saat ini masih mendapatkan yang UKT dan biaya hidup. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan KIP kuliah, karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu. Oke, siap. Makasih Bu Endang. Nah, kita ke Pak Dwiana nih. Oke. Jadi kan gimana? UKT itu diperuntukkan untuk pemegang kartu KIP ya, KIP kuliah nih. Nah, sekarang ada kasus yang terjadi di lingkungan kita, misalkan ada yang sudah daftar UKT, KIP kuliah gitu ya. Yang satu diterima, yang satu enggak. Nah, itu seperti apa penilaiannya Pak Dwiana? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Siap. Pejuang KIP kuliah calon mahasiswa baru ya.
eh, kami sampaikan bahwa kalau yang berkaitan untuk mendapatkan KIP kuliah itu yang pertama tadi harus sebagai pemegang kartu Indonesia Pintar di waktu SMA. Itu diprioritaskan pertama. Terus yang kedua terdata di DTKS atau di Kemensos. Itu nanti akan keluar desil 1 sampai dengan desil 7. Mungkin prioritas-prioritas itu teman-teman bisa lihat sendirilah nanti di web KIP, dan teman-teman juga jangan sampai ngeklik data yang mungkin bukan data yang seharusnya diupload dan sebagainya. Itu penting karena dengan asumsi yang tadi ditanyakan Pak Lutfi bahwa kenapa saya nggak direkomendasikan sama pihak kampus atau pihak pusat, karena mungkin datanya yang teman-teman upload dan sebagainya tidak sesuai. Itu yang bisa dikategorikan kenapa si A si B itu diterima atau yang ini tidak diterima, seperti itu Pak Lutfi. Lah nanti teman-teman semuanya bisa lihat di pedoman atau panduan di KIP kuliah Kemendikti Saintek.go.id. Seperti itu Pak Lutfi. Berarti untuk nominal penerima KIP kuliah itu berbeda-beda gitu Pak, tergantung desil tadi ya? Untuk nominal itu berdasarkan akreditasi prodi nominal. Lah untuk nominal biaya hidup itu semuanya sama, 800.000. Seperti itu Pak Lutfi. Jadi teman-teman semuanya kalau nanti sudah direkomendasikan dari pihak kampus, terverifikasi, sudah mendapatkan KIP kuliah, itu teman-teman jangan sampai nanti dengan bergaya hidup yang mewah. Mungkin seperti itu Pak Lutfi. Karena banyak yang teman-teman dan sebagainya itu si A ternyata dari segitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi KIP kuliah itu yang pertama seseorang akan mendapatkan biaya hidup 800.000 untuk yang sekarang ini, dan juga pembebasan terhadap UKT. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Nah, Mungkin bukan pembebasan. gitu. Gimana Bu Enda? Tetap bayar UKT, tapi yang bayari adalah Yang bayar Gitu. pemerintah. Seperti Nanti itu. dikira nyambok, nanti bebas. Oke, artinya UKT-nya ditanggung oleh KIP kuliah tadi oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Oke. Nah, cuma tadi seperti Pak Duyana sampaikan, jangan sampai kita salah dalam mengupload berkas. Betul. Nah, itu berkasnya apa saja Pak Duyana? Berkasnya banyak sekali di situ. Harus ada upload data rumah, sertifikat tanah, bukan sertifikat, maaf, penghasilan orang tua, terus data diri, NIK dan sebagainya. Itu penting karena nantinya kalau semuanya NIK-nya tidak tercantum di situ, nggak terdata di Kemensos. Seperti itu. Nah, Pak Duyana, kalau di Politeknik Negeri Cilacap sendiri, kita kan untuk jalur masuknya mulai dari SNBP, SNBT, saya mandiri, itu semua jalur seleksi memungkinkan kita dapat KIP kuliah tidak Pak? Bisa. Di jalur SNBP itu nanti sesuai jadwal. Itu di tanggal 4 sudah mulai pendaftaran Pak Lutfi. Tanggal 4 sampai tanggal 18 Februari. Itu nanti teman-teman jangan sampai salah klik juga ya. Karena di sistem itu kalau semuanya belum mendaftar di jalur yang sesuai, itu tidak bisa diklik lagi seperti itu ya. Nah, tentu teman-teman di rumah banyak yang tanya nih Bu Endang, kira-kira kalau sudah mendapatkan KIP kuliah, itu ada nggak kemungkinan beasiswa ini, katakanlah, itu bisa berhenti di tengah jalan atau dicabut kembali? Kira-kira seperti apa nih? Kalau kebijakan kampus saat sekarang itu IPK ditentukan kurang lebih 3. Minimal 3. Lah, kalau semuanya nanti 3 kali berturut-turut nih, nanti ada rekomendasi dari prodi atau jurusan, ternyata tidak direkomendasikan lagi, berarti diputus. Diputus. Iya, tapi dari segi ekonominya kalau emang
eh, masih belum bisa memenuhi, ya kita harus bisa lebih selektif lagi, karena KIP kuliah ini kan semacam bansos. Jadi jangan sampai terputus di tengah jalan untuk kuliahnya. Itu programnya pemerintah seperti itu. Artinya kalau misalkan terputus di semester 3 karena sesuatu hal gitu ya, berarti kedepannya itu biaya mandiri atau seperti apa, Pak? Kalau yang sudah itu tetap berjalan. Kita adakan pembinaan 1, pembinaan 2, pembinaan 3. Ternyata di pembinaan 2 agak meningkat. Jadi itu tetap berlanjut. Tapi nyampe saat ini belum ada yang kita putus kayak gitu. Karena mahasiswa kita itu cukup bagus IPK-nya dan sebagainya. Karena target jangan sampai IPK-nya di bawah 3 itu eman-eman, kan seperti itu. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi yang terpenting S dan K tadi terpenuhi, insya Allah KIP kuliah aman ya? Aman ya? aman. Kecuali dia DO ya, undur diri. Nah itu. Nggak dapat. Betul. Nah untuk tahun 2025 ini untuk kuotanya belum ada. Belum. Kita nunggu dari pusat. Biasanya itu nanti kuota itu akan muncul setelah proses PMBN selesai. Yang kemarin-kemarin seperti itu. Jadi setelah proses PMBN selesai baru muncullah kuota sejumlah ini. Jadi kita baru bekerja untuk menyeleksi. Cuma dari tahun ke tahun polanya selalu meningkat ya Bu ya. Meningkat. Kalau Mungkin ada persenan apa gimana Mas Dwi? Kalau informasi dari pusat sih emang 10% dari kuota mahasiswa baru kita. Gitu. Tapi biasanya itu ada tambahan ada ya. Ada tambahan biasanya. Kalau 10% kan kemarin kita cuma 90 berapa. Tapi ada tambahan jadi sejumlah 171. Nah Bu Endang dan Pak Duyana kalau boleh tahu nih, kan untuk biaya UKT sudah ditanggung oleh KIP kuliah. Ada tidak biaya-biaya lain yang tidak ditanggung oleh KIP kuliah? Misal nih mahasiswa kuliah selesai harus wisuda, ada biaya lainnya untuk persiapan wisuda misalkan, itu termasuk ditanggung atau seperti apa? Kalau untuk KIP kuliah itu memang hanya menanggung untuk UKT dan biaya hidup bulanan. Jadi untuk UKT dan 800.000 per bulan setiap bulan. Selain itu mereka nanggung sendiri. Tapi insya Allah teman-teman kalau di Politeknik Cilacap itu wisuda juga nggak bayar. Iya free ya, karena kita memang nggak boleh ada pungutan selain UKT gitu. Jadi aman teman-teman. Jadi kalau begitu sudah bayar UKT 1 semester itu sudah tidak bayar apa-apa. Iya. Artinya stigma kuliah mahal nggak juga ya? Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Apalagi ada beasiswa KIP kuliah. Yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu benar-benar orang yang beruntung lah ya, kan seperti itu. Dan satu lagi nih, Mbak Duyana, Bu Endang, karena kita kan ada di Cilacap ya, Politeknik di Cilacap. Apakah untuk KIP kuliah ini bisa diberikan untuk semuanya, walaupun dia bukan dari Cilacap? Takutnya ada stigma bahwa yang dapat KIP kuliah itu hanya siswa-siswi yang berasal dari Cilacap misalkan. Seperti apa kira-kira? KIP kuliah itu diperuntukkan untuk semuanya, tidak hanya untuk orang yang Cilacap. Yang penting dia itu daftar. Betul. Daftar di KIP. Orang Cilacap kalau nggak daftar di KIP kuliah, ya nggak bisa. Yang penting daftar, dan dalam daftar itu adalah memenuhi persyaratan SK sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di KIP kuliah. Nah, untuk jumlahnya tadi sudah disampaikan. Terus untuk pendaftaran juga nanti pakai melalui website ya. Jadi nanti yang daftar kuliah bareng dengan yang daftar juga di KIP kuliah. Jadi daftarnya 2 kali. Kalau yang mau daftar KIP, dia harus daftar dulu di SNBP atau SNBT atau Mandiri, dan dia juga harus daftar di websitenya KIP kuliah. Jadi walaupun dia nggak mampu, keluarga nggak mampunya KIP, dia daftar di SNBP. Kalau dia nggak daftar di KIP webnya KIP kuliah, ya nggak bisa. Jadi itu yang penting, itu syarat itu. Jadi yang penting harus daftar terlebih dahulu. Itu penting.
Nah, untuk mekanisme pendaftaran, Pak Dwiana mungkin bisa dijelaskan lebih detail ke teman-teman di rumah nih, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sampai dipastikan dia sudah daftar dengan cara yang benar. Seperti apa kira-kira? Untuk pendaftaran itu teman-teman bisa ngeklik webnya KIP Kuliah ya. Jangan lupa NIK, NPSN, NISN, dan email. Emailnya direkomendasikan itu pakai Gmail. Itu wajib ya. Silakan bisa dicoba. Mulai tanggal 4 kemarin sudah pembukaan ya. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk Gmailnya itu benar-benar aktif. Jangan nggak aktif. Kalau nggak aktif nanti nggak akan punya nomor pendaftaran, karena nanti dikirim nomor pendaftaran itu di email. Seperti itu Pak Lutfi. Emailnya email sendiri ya. Email sendiri, jangan email orang tua, jangan emailnya pacarnya, seperti itu Pak Lutfi. Ini penting ini. Iya betul. Oke. Nah, terus untuk penerima KIP Kuliah tadi, gitu ya. Tadi kan cairnya ada yang ke institusi ya Bu ya. Ya. Nah, itu cara pencairan sampai mahasiswa menerima itu mekanismenya seperti apa Pak Dwiana? Karena tadi kan menerimanya ke institusi. Oke. Kalau untuk pencairan itu kan ada periodenya, periode ganjil dan periode genap. Kalau untuk mahasiswa baru itu nanti kalau sudah dinyatakan sama pihak kampus, sudah di SK-kan, itu baru kita proses pencairan. Proses pencairannya nanti kita di sistem. Nah, kalau semuanya sudah lengkap semua, diproses, diverifikasi sama pihak pusat, nanti ada verifikasi juga pihak bank. Karena juga nanti si penerima harus kita buatkan nomor rekening seperti itu. Kalau sudah iya nomor rekening tersendiri untuk KIP Kuliah seperti itu. Jadi nanti kalau semuanya mereka teman-teman itu enggak susah payah untuk bikin rekening, tapi kita buatkan. Ya, bank rekanan kita seperti itu Pak Lutfi. Nah, karena di PNC itu kan kita memang banyak menawarkan berbagai macam beasiswa ya Bu ya. Nah, apakah boleh ketika seorang mahasiswa itu dia sudah mendapat KIP kuliah lalu mencoba mendaftarkan di beasiswa yang lain? Atau ada IOM, ada Pertamina Foundation, itu boleh tidak Bu? Kalau mencoba boleh. Mencoba boleh. Mendaftar juga boleh. Iya. Tapi nggak mungkin bisa menerima double. Jadi kalau boleh nggak boleh. Orang cuma mendaftar kok, masa nggak boleh. Tapi dia nggak akan bisa menerima dua-duaan atau tiga-tigaan. Jadi dia hanya menerima satu karena biasanya semua beasiswa itu mesti syaratnya adalah sedang tidak menerima beasiswa dari institusi atau dari lembaga manapun. Karena tidak boleh double funding artinya. Iya. Ya, artinya selama kita memenuhi S dan K tadi, intinya aman-aman aja. Aman-aman saja. Betul. Oke, kemudian Bu Endang dan Pak Dwiana, kalau boleh tahu prosentase saja Bu untuk mahasiswa kita di Politeknik di Cilacap yang mendapatkan jalur KIP kuliah itu seperti apa prosentasenya? Oke. KIP kuliah itu jadi gini Mas, ada prodi-prodi yang belum bisa KIP kuliah. Ya. Nanti ini buat teman-teman nanti mungkin informasi ini juga sangat penting ya. Jadi nanti kita ada 13 prodi Mas yang pembuka jalur di SNPP di PMB tahun ini. Tapi yang dua itu belum bisa sama sekali, yang prodi baru belum bisa KIP kuliah. Nah, yang dua ini yang RKS dan ALKS ini sedang proses akreditasi. Insya Allah nanti sebentar lagi muncul hasil akreditasi. Begitu muncul akreditasi, sudah terreakreditasi, nanti otomatis di PD Dikti sudah bisa muncul namanya untuk bisa menjadi KIP kuliah. Jadi sekarang dari 13 prodi itu baru 9 prodi yang bisa KIP kuliah. Nah, menyusul 2 prodi lagi yaitu ALKS dan RKS. Itu Pak Lutfi. Kalau prosentase kemarin untuk tahun 2024 itu kita kuotanya 950 dapat dapat KIP-nya 171. Ya sekitar 20% kurang sedikit lah ya. Coba dihitung-hitung. Iya, gitu. Oke. Jadi memang
KIP kuliah ini sangat membantu ya Bu ya. Sangat membantu sekali. Terus menambahkan Pak Lutfi, Siap. bagi siswa yang akan mendaftarkan KIP kuliah itu silakan bisa cari prodi mana saja yang sudah terakreditasi. Nah, di situ sudah muncul semua. Ada 9 prodi yang sudah muncul di situ. Tadi disampaikan Bu Endang ada 2 prodi yang segera muncul juga ya di situ. Jadi jangan sampai milih prodi yang belum terakreditasi. Karena banyak tahun kemarin itu banyak ya teman-teman calon mahasiswa baru itu mendaftar KIP kuliah tapi prodi yang belum terakreditasi, jadi nggak bisa seperti itu Pak Lutfi. Nah, mungkin ini saya juga tanya nih Pak Ilju. Kalau ngertinya itu berarti di dalam websitenya KIP Kuliah tuh apakah sudah muncul prodi-prodi yang sudah terakreditasi yang bisa KIP Kuliah? Sudah Bu, sudah semua. Tinggal teman-teman bisa cari di situ Politeknik Negeri Cilacap, prodinya apa saja muncul semuanya di situ. Nah mungkin pertanyaan saya Pak Duyana, kalau seseorang yang di kesempatan awal mendaftar itu belum sempat mendaftar Bu, kira-kira kalau sudah perkuliahan berjalan ingin mendaftar KIP kuliah, memungkinkan tidak Pak Duyana? Kalau mendaftarkan KIP kuliah boleh-boleh saja. Tapi nggak mungkin. Karena terkecuali ada kuota tambahan. ya, Nah, itu pasti kita akan prioritaskan yang benar-benar nantinya sesuai dengan persesuaian nomor 13 itu nanti. tapi kuota tambahan itu akan diberikan tidak dalam waktu yang terlalu lama dari proses KIP yang KIP, pertama. Sehingga nanti kalau dia sudah semester 2 nggak mungkin dapat KIP kuliah. Ya, kecuali kalau misalnya ada yang mengundurkan diri atau DO atau apa, bisa mungkin dimasukkan yang bersangkutan, tapi harus kita survei terus dari pusat juga ribet itu prosesnya. Betul. Panjang. Itu juga kalau sebenarnya ada yang di tengah jalan nih, tadi Pak Lutfi menanyakan undur diri atau DO. tidak sesuai ya itu ya. Itu sebenarnya kalau emang ada namanya pergantian itu kita coba usulkan ke pusat. Nah, tapi itu harus sama prodinya, nggak boleh beda karena nominalnya sama karena prodi A dan prodi B kadang lain. Nominal UKT-nya sekian ya. Terus kalau biaya hidup masih sama seperti itu. Jadi harus prodi yang sama. Harus prodi yang sama. Lah kalau misalkan ada calon mahasiswa baru pengennya di prodi yang memang dia minati tapi nggak memungkinkan KIP kuliah, tapi dia dari keluarga yang tidak mampu, gimana kira-kira untuk solusinya Bu? Oke. Di kita itu ada ketentuan bahwa ada UKT itu berjenjang kelompok-kelompoknya. Ada kelompok 500, ada kelompok 1 juta. Nah 500 dan 1 juta itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin dapat punya KIP tapi untuk kuliah tidak di prodi yang bisa KIP gitu bisa, atau dia memang betul-betul tidak mampu tetapi tidak mempunyai uang untuk kuliah tapi dia semangat luar biasa, itu juga bisa. Nah nanti dalam penyusunan atau penentuan UKT nanti itu akan kita seleksi berdasarkan kemampuan orang tua, berdasarkan dari mereka mengisi informasi data mahasiswa gitu sebagai dasar dalam kita untuk penentuan jumlah UKT-nya gitu Pak Lutfi. Dan satu hal yang berpengaruh ketika seseorang ingin mendapatkan KIP kuliah adalah terdaftar di Kemensosial ya Bu ya. Betul. Kalau seseorang itu tidak terdaftar, kira-kira gimana Bu solusinya Bu? Kalau tidak terdaftar ya silakan bisa menghubungi kepala desa, RT RW dan kepala desa untuk bisa masuk ke dalam DTKS tersebut. Nah ini prosesnya seperti apa? Ini yang tahu desa pemerintah daerah ini Pak Lutfi. Jadi kita tahunya jadi gini, kalau begitu teman-teman punya KIP kuliah itu sudah prioritas pertama mesti dia dapat gitu ya. Terus kalau misalnya dari kuota 171 itu masih ada sisa karena yang punya kartu KIP misalnya 100 misalnya, kan masih ada 71. Nah ini kita menyeleksinya melalui bahwa yang bersangkutan masuk DTKS enggak. Makanya dalam syarat-syarat yang kita minta itu mesti apakah dia punya
kartu PKH, apakah dia punya kartu KIS dan sebagainya. Nah, setelah punya itu juga menjadi prioritas. Kalau kita klik nanti di websitenya Kemensos, begitu kita klik NIK, mereka akan bisa terlihat bahwa dia masuk ke dalam desil berapa. Semakin kecil desilnya, semakin prioritas dia untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi misalnya masih ada kuota 71, yang desil 1 50, desil 2 21, ya yang desil 3 ke sana nggak bisa terima karena tergantung dengan jumlah kuota yang ada. Dan kalau selama ini yang terjadi di Politeknik, Bu, di Cilacap, biasanya pencairan untuk nominal KIP kuliah itu di bulan tanggal-tanggal berapa biasanya? Gitu. Jadi gini, begitu mahasiswa daftar KIP kuliah, yang bersangkutan itu kita sudah punya apa ya, kayak draft bahwa ini yang mau diterima gitu kan. Kita kadang sudah punya berapa kira-kira kuotanya. Nah itu nanti mereka harus membayar UKT dulu. Setelah bayar UKT, begitu ada pengumuman bahwa yang bersangkutan diterima menjadi KIP, uang UKT yang kemarin dibayarkan akan kita kembalikan karena uang UKT mereka sudah dibayarkan oleh menteri. Jadi begitu prosesnya. Dan dikembalikannya utuh ya? Utuh, tanpa potongan. Ini enggak, tenang saja, tidak ada potongan. Kalau ada potongan nanti bisa pengaduan lah gitu. Insya Allah kita amanah untuk hal tersebut. Yang selama ini untuk pencairan UKT di Politeknik di Cilacap itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kira-kira tepat waktu. Bulan apa ya? Kalau untuk mahasiswa baru biasanya rada mundur. Tapi kalau yang sudah sebagai penerima KIP kuliah ongoing itu di semester ganjil berarti nanti di bulan Februari, nanti semester genap nanti di bulan Agustus dan sebagainya. Syaratnya mereka harus mengumpulkan laporan. Karena mereka ada laporannya, teman-teman. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Jadi begitu dapat itu harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus mengumpulkan laporan. Nah, format laporannya sudah ada. Tinggal mereka mengisi. Sebetulnya enak banget sih. Nah, itu laporan itu apa yang dilaporkan, Bu? Ya berkaitan nilai akademik. Terus di situ kan sebelum mereka sudah dinyatakan lolos sebagai penerima KIP, ada kontrak antara Politeknik sama yang bersangkutan gitu. Ada kontrak, di situ ada poin-poin yang harus ditempuh sama mereka. Enggak ibaratnya enggak sembarangan harus udahlah diterima tinggal enak-enakan, enggak gitu. Jadi memang ada pertanggungjawaban ya Bu ya. Artinya kita penerima KIP kuliah harus bertanggung jawab. Betul. Bagaimana kuliah itu sampai selesai. Seperti itu. Tapi insya Allah sih semua formatnya sudah ada. Tinggal kita mengisi, jadi tidak harus berkata-kata mencari kata-kata mengarang gitu ya. Jadi ya semuanya sudah ada. Jadi nanti setelah pengumuman KIP kuliah nanti akan kita SK-kan dari SK Direktur siapa yang menerima KIP kuliah untuk tahun ini. Setelah ada SK baru kita ada penandatangan kontrak. Nah kontrak terus pencairan. Setelah pencairan terus pelaporan akhir semester pelaporan itu sebagai dasar nanti untuk pencairan yang semester berikutnya gitu Pak Lutfi. Kemudian Pak Dwiana, untuk kembali pada masa pendaftaran, ketika seorang misalkan masih kelas 1 atau 2 SMP gitu ya, SMA maaf itu ya, apakah sudah bisa mendaftarkan KIP kuliah? Kelas berapa? Kelas 1 atau 2 SMA. Kalau masih sekolah di situ kan ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar di sekolah, yaitu PIP. Kalau semuanya emang dari sekolah itu merekomendasikan biasanya sudah terdaftar. Tapi kalau untuk mencoba mendaftar sebenarnya ya nggak masalah di situ. Karena tapi dengan periode, karena di sini kan harus lulusan tahun berapa sampai tahun berapa. Di informasi di webnya KIP itu lulusan tahun 2023, 2024, 2025 itu masih boleh
Masih boleh. Jadi kemarin lulusan 2023 nih ternyata belum mendaftar kuliah. Lah ternyata mau mendaftar kuliah di PNC itu masih bisa, dan KIP kuliahnya juga masih bisa untuk mendaftar. Berarti informasinya ada di website. Ada di website semua. Itu nanti teman-teman semuanya jangan sampai lalai melihat prosedur-prosedurnya di situ, karena sudah tertera semuanya di situ. Itu sih. Oke. Baik teman-teman, sekiranya itu untuk pembahasan kita hari ini. Jadi kita bisa memanfaatkan KIP kuliah sebagai salah satu sarana kita untuk kuliah, terbantu secara ekonomi gitu ya Pak Diana ya. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Bu Endang untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan KIP kuliah di PNC, silakan Bu Endang. Oke, baik teman-teman yang mau kuliah di PNC, karena sesuatu hal harus menempuh KIP kuliah, bersemangatlah untuk mendaftar KIP kuliah. Jangan lupa selalu melihat websitenya KIP kuliah, karena di situ informasi, prosedur dan sebagainya ada di situ. Apabila ada yang harus ditanyakan, bisa kita bertanya ke call centernya PNC, Pak Lutfi. Call centernya PNC ada di websitenya PNC. Saya lupa call center PNC. Nanti bisa lihat di websitenya PNC ya teman-teman ya. Semuanya ada di situ. Call center PMB PNC untuk mencari tahu tentang seputar PMB dan KIP kuliah gitu. Pak Diana selaku pengelola KIP kuliah, mungkin ada masukan atau nasihat untuk teman-teman. Oke. Silakan Pak Diana. Terima kasih Pak Lutfi. Buat teman-teman yang akan mendaftar KIP kuliah ya, kami berpesan buat teman-teman semuanya jangan sampai ngekliknya itu salah ya. Kalau harus teliti, dan apa aja yang diupload dan sebagainya itu juga jangan sampai salah. Itu riskan karena data yang nanti akan dikelola sama sistem itu akan terrekod sama sistem pusat seperti itu. Nah di sini saya berpesan makan ikan belut ya, dan ikan lele ya, jangan gabut ya. Ayo daftar KIP kuliah yole. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Baik. Ada tambahan Bu Endang? Makasih Bu Endang. Makasih Pak Diana dan teman-teman semuanya. Banyak peluang, banyak kesempatan. Ayo kita raih sukses bersama-sama. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Politeknik Cilacap dengan berbagai macam jalur. Manfaatkan beasiswa ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan skillnya di Politeknik Cilacap. Akhir kata, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Cilacap, building skill for future.